pembentukan desain penelitian. Jadi kalau desain penelitian secara umum kita bagi jadi dua, ya, ada kuantitatif dan ada kualitatif. Kalau untuk kualitatif dulu ya, kualitatif itu bentuknya bisa berupa case report ya, atau ya yang lain-lainnya itu biasa bentuknya teori, fenomenologi, etnografi, tapi jarang sih keluar gitu. Lebih seringnya adalah case report atau case series gitu. Nah, yang kedua ada kuantitatif. Kuantitatif itu ada dibagi lagi jadi dua macam. Pertama adalah deskriptif. Deskriptif dari namanya aja deskripsi. Berarti dia hanya menjabarkan data-data aja gitu. Misalnya cuman menyebutkan gambaran prevalensi penyakit apa gitu. Udah, misalnya cuman ditelitinya itu aja, gambarannya gimana, jenis kelaminnya, usia, dan segala macam. Tapi nggak ada lanjutannya lagi. Kalau dia dilanjutin lagi, mencari hubungan misalnya, itu analitik. Analitik itu dibagi jadi dua. Ada yang eksperimental dan non-eksperimental atau observasional. Eksperimental ini ada yang uh, randomized ya, clinical trial, atau yang non-randomized. Kalau observasional, kita tidak melakukan intervensi, bukan tidak melakukan intervensi, tapi kita tidak melakukan eksperimen secara langsung gitu. Jadi kita menggunakan yang udah ada. Itu ada cohort, case control, sama cross sectional. Nah, ini yang tadi ya untuk yang analitik. Kalau yang eksperimental itu sebenarnya ada yang control trial ya, ada juga yang uncontrolled trial. Uncontrolled trial itu nama lainnya adalah quasi eksperimental. Jadi dia penelitiannya eksperimen, tapi cuman obat eksperimennya aja yang dikasihin, nggak ada obat kontrolnya gitu. Oke, terus kita masuk ke cohort. Jadi cohort itu ibaratnya seorang, nah si peneliti dia mencatat apakah pada partisipan penelitiannya ini ya, ini partisipannya ada paparan atau enggak. Jadi ini dibagi mana yang mendapat exposure dan yang tidak mendapat exposure. Setelah dari sini dia di follow up ya, diikuti secara rutin dan nanti dilihat apakah exposure ini berkembang jadi penyakit atau enggak. Terus apakah kalau yang tidak memiliki exposure ini ada penyakitnya atau enggak kayak gitu. Jadi ini diikuti sampai jangka waktu tertentu gitu misalnya. Nah, kapan cohort itu digunakan? Cohort itu digunakan utamanya untuk mencari kausalitas jelas, karena dia kan memang yang analitik gitu. Terus kedua, dia bisa digunakan kalau memang paparannya langka dan outcome dari atau penyakit yang mau kita teliti itu mudah dijumpai. Bisa juga kalau misalkan ada multiple outcome yang diharapkan dari satu paparan gitu. Terus ini bisa juga digunakan untuk evaluasi prognosis dan survival rate. Ini khas untuk cohort juga. Cuman salah satu kelemahan dari cohort adalah rentan terhadap loss to follow up karena dia durasinya cenderung lama. Jadi ketika ada aja mungkin bisa aja sampel atau subjek-subjek yang keluar dari penelitian yang drop out gitu atau loss to follow up. Nah, apa yang dihitung dari cohort itu adalah relative risk. Relative risk itu cara menghitungnya, kita lihat tabelnya seperti ini. Outcome positif dan outcome negatif. Ini paparan positif dan paparan negatif. Mungkin nanti di beberapa soal atau mungkin pernah kalian dapat juga soalnya, kadang tabelnya suka nggak ngurut seperti ini. Suka nggak bakunya kan seperti ini, tapi kadang suka nggak baku. Misalnya outcome negatifnya yang di kiri atau paparan negatifnya yang di atas gitu. Tapi ini tabelnya harus dibenerin dulu jadi seperti ini ya.
Menghitung relative risk itu adalah A dibagi A plus B dibagi lagi C per C plus D gitu. Nah, gimana cara membaca kesimpulan dari kohort? Cara membaca kesimpulan dari kohort itu, jadi kita bilang adalah yang kita sebut adalah si exposure-nya dulu. Jadi objek yang memiliki exposure X memiliki risiko sebesar relative risk-nya lebih besar untuk menderita penyakit tertentu di kemudian hari. Misalnya ada kohort penggunaan obat nyamuk bakar dengan hubungannya terhadap batuk kronis pada bayi. Nah, kalau kayak gini, kalau misalnya relative risk-nya 2 kali gitu. Berarti cara membaca kesimpulannya adalah objek yang memiliki paparan berupa penggunaan obat nyamuk bakar memiliki risiko 2 kali lebih besar untuk menderita batuk kronis pada balita di kemudian harinya seperti itu. Itu kalau kohort.